Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Neka TV dimanapun Anda berada, dan anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kisah Anak Soleh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anak yang saleh dan salehah semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita sampaikan kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini masuk Islam sejak kecil. Siapa beliau? Beliau adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar berarti anaknya Umar bin Khattab. Yang kemarin sudah kita sampaikan pada episode pertama, dan insya Allah kita lanjutkan tentang kisah Ibnu Umar ini. Ibnu Umar itu yang namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mempunyai kunyah yaitu Abu Abdurrahman. Jadi kunyahnya Abu Abdurrahman. Kalau anaknya Abdurrahman, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ibnu Umar ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mana beliau putra dari Umar bin Khattab. Yang disebut Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, keistimewaan beliau itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, Ibnu Umar. Yang pertama, bahwasanya beliau itu Ibnu Umar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mana bapaknya juga seorang sahabat. Jadi keistimewaan beliau berarti sama-sama seorang sahabat muslim, mukmin. Gitu. Jadi Abdullah muslim, kemudian Umar muslim, maka radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai kepada keduanya. Keistimewaan kedua, Abdullah bin Umar ini atau Ibnu Umar, beliau mempunyai saudari yang menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya siapa? Hafsah. Hafsah merupakan saudari Abdullah bin Umar. Makanya pantas Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar, dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau sering menemani Rasulullah SAW kemana saja, sehingga banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini Abdullah bin Umar. Kemudian keistimewaan berikutnya, jadi bapaknya seorang muslim, kemudian punya saudari yang dekat dengan Rasulullah SAW, itu istri beliau. Ternyata saudaranya Abdullah bin Umar. Siapa tadi namanya? Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian anak-anak semuanya, bahwa Abdullah bin Umar ini juga mempunyai keistimewaan. Beliau termasuk al-abadilatul arba'ah. Apa itu al-abadilatul arba'ah? Ya, secara ringkasan kita adalah 4 serangkai namanya, yaitu Abdullah. 4 serangkai yang namanya Abdullah.
Ini termasuk adalah Abdullah bin Umar. Ini termasuk Abdullah bin Umar. Berarti ada 4 sahabat Nabi Muhammad SAW, yang 4 sahabat ini termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang sama-sama namanya Abdullah. Kemudian dia itu sama-sama yang masih muda. Ini Abdullah yang 4 ini sama-sama masih muda. Kemudian sama-sama sebagai rujukan dalam berfatwa. Dan juga sama-sama meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak meriwayatkan hadis. Dan sama-sama samudra ilmu. Ya Bapak? Apa tadi? Sama-sama mudanya. Kemudian sama-sama dia meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sama-sama dia menjadi rujukan fatwa. Sama-sama dia menjadi orang yang banyak ilmunya. Ada samudra ilmu. Sampai-sampai ya Abdullah bin Umar ini meriwayatkan hadis sampai 2630-an hadis. Pertanyaannya, kalau siapa 4 orang Abdullah ini? Ya, Abdullah ini, yang salah satunya ada Abdullah bin Umar. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Yang kedua, Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, Abdullah bin Az-Zubair. Kemudian Abdullah bin Amr. Ini al-abadilatul arba'ah. Jadi 4 orang ini sama-sama muda, sama-sama samudra ilmu, sama-sama dia sebagai rujukan. Kemudian sama-sama meriwayatkan hadis yang banyak dari Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Ibnu Umar, yang dikenal adalah Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Kemudian kapan beliau lahir? Ya, Abdullah bin Umar ini kapan dilahirkan? Dikisahkan bahwa beliau lahir 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi. Maka tidak ada tahun hijriahnya. Jadi 1 tahun sebelum Nabi SAW diangkat sebagai Nabi, lahirlah seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Abdullah bin Umar ini. Kalau dilihat dari tahun Masehinya adalah tahun 612 Hijriah atau Masehi, maaf, 612 Masehi. Nah, anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abdullah bin Umar. Kemudian kapan beliau ini masuk Islam? Abdullah bin Umar yang tadi dikatakan masih muda, kapan beliau masuk Islam? Masuk Islam itu ketika beliau berumur 10 tahun. Berapa? 10 tahun masuk Islam. Kebetulan masuk Islam bersama ayahnya. Bersama ayahnya siapa? Ayahnya Umar, ya. Umar. Beliau masuk Islam bersama ayahnya itu Umar bin Khattab. Nah, Abdullah bin Umar ini digembleng oleh ayahnya itu Umar bin Khattab untuk cinta kepada Islam, mengikuti agama Islam, mengikuti sunnah Nabi SAW, semangat untuk berjihad. Sampai-sampai Ibnu Umar, ya, ketika itu umur 13 tahun. Terjadi perang Badar. Abdullah minta untuk ikut perang, namun ditolak oleh Nabi SAW. Yang dikasihkan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdullah Zain Hafidhahullah, ketika beliau umur 13 tahun, minta untuk ikut perang Badar. Tapi ternyata ditolak. Belum boleh. Kamu masih kecil. Jangan itu perang dulu. Coba. Masih kecil, umur 13 tahun, minta ikut perang. Kemudian, ketika perang Uhud, beliau umur 14 tahun, beliau minta ikut perang, namun sama Nabi SAW belum diperbolehkan.
belum dibolehkan, artinya ditolak. Ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika umur 15 tahun, 15 tahun, beliau izin untuk ikut perang yang kita kenal perang Khandaq. Dan dia ingin ikut perang baru diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Khandaq, tahu Khandaq tidak? Anak-anak semuanya tahu Khandaq ya? Parit, ya, parit di sekeliling kota Madinah itu dibuat parit. Sebagaimana ini adalah usulan dulu siapa? Kisahnya Salman Al-Farisi. Usulan dari beliau membuat parit. Ya, di sekeliling Madinah dibuat parit. Bahkan dikisahkan bahwasanya paritnya itu yang begitu lebar sampai 5 meter dan dalamnya itu ada 4 meter. Coba, dalamnya berapa? 4 meter, lebarnya 5 meter. Jadi sebagai pengaman kota Madinah. Biar ketika mau masuk, musuh itu kebingungan. Betul dibuat parit. Bahkan ketika membuat parit dulu, bagaimana? Kalau sekarang kan pakai bego ya, pakai cangak gitu. Dulu tidak. Dulu membuatnya pakai apa coba anak-anak semuanya? Cangkul. Ya, pakai cangkul, dicangkul-cangkul akhirnya terbentuklah parit. Nah, yang jadi pelajaran buka coba. Dalam peperangan ini yaitu Abdullah bin Umar atau Ibn Umar itu diizinkan untuk ikut perang. Coba kalian anak-anak semuanya, kalau umur 15 tahun kira-kira lagi suka apa? Ya kalau sekarang, ya sukanya apa? Mungkin ya ada yang mainan HP, mainan ini kan. Coba Ibnu Umar itu sudah ingin berperang dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia bertanya, dari mana coba semangat beliau Abdullah bin Umar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jawabannya adalah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dilantari karena semangatnya orang tua, sungguh-sungguhnya orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Maka bersyukurlah anak-anak semuanya ketika mempunyai orang tua yang memperhatikan untuk sholat, ya untuk ngaji, untuk TPQ, untuk semuanya bersyukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada orang tuanya, ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, abi, umi, ya, sampaikan baik-baik, biar merasa senang juga orang tua kalian. Nah ini Abdullah bin Umar ini terpompa, terdidik semangatnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertolongan dari Allah SWT, kemudian bantuan dari orang tuanya, didikan orang tuanya. Karena ada istilah yaitu namanya buah tidak jauh kalau jatuh dari pohonnya. Buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya kita tidak jauh paling tidak dengan orang tua kita. Maka orang tua ini juga pelajaran buat orang tua semuanya untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah semuanya, karena akan berpengaruh pada anak-anak kita semuanya. Para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana ibadahnya Abdullah bin Umar ini, bahwa beliau sangat tekun beribadah. Salah satunya adalah sholat malam. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis yang sahih, ya, dikisahkan dalam hadis yang sahih, Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita, terdapat seseorang pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila bermimpi biasanya menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila memimpi, dia bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa coba? Biar ditakwilkan apa mimpinya.
Aku pun berharap, kata Ibnu Umar, aku pun berharap bermimpi hingga aku dapat mengisahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu aku masih remaja. Dia cerita, pada suatu hari di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidur di masjid. Jadi dulu Ibnu Umar tidur di masjid kayak zaman kita dulu, yang umuran-umurannya Ustadz ini. Zaman dulu tidur di masjid, di musola, ya. Kemudian nanti juga ada piket membersihkan masjid, piket ngangsu, ulah, dan seterusnya. Tidur di masjid. Nah ini Ibnu Umar tidur di masjid, lalu aku bermimpi ada dua malaikat memegangku. Dipegang, lalu membawaku ke dalam neraka. Mimpinya ngeri, ya. Dipegang oleh malaikat, dibawa ke neraka. Aku melihat neraka yang ternyata ada lubang besar, bagaikan lubang sumur atau jurang. Di situ di bawah, ternyata di situ ada lubang besar seperti sumur. Neraka tersebut memiliki tanduk, dan aku melihat di dalamnya ada orang-orang yang sebelumnya aku sudah mengenal mereka. Allah. Ketika beliau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar melihat ke dalam sumur tersebut, ternyata beliau itu mengenal siapa? Mengenal orang yang ada di dalam neraka tersebut. Akhirnya melihat hal itu, aku katakan, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Jadi Ibnu Umar ketika melihat, ya, orang yang dikenal di dalam neraka tadi, takut, langsung berlindung kepada Allah dari apa? Neraka yang sangat panas. Dia berkata, kemudian kami berjumpa dengan malaikat lain, lalu berpesan kepada aku. Apa katanya? Malaikat berpesan, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Nah, ini dalam mimpinya. Kemudian anak-anak semua yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana setelah beliau mimpi-mimpi? Setelah mimpi, kemudian aku ceritakan mimpiku kepada Hafsah. Siapa Hafsah tadi? Hafsah adalah saudarinya Abdullah bin Umar, dan beliau ini sekaligus sebagai istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya cerita kepada Hafsah, ya. Kemudian Hafsah pun menceritakannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda ketika mendengar kisah tadi, cerita di mana Abdullah dibawa oleh malaikat, ya, ke neraka. Di situ ada seperti sumur, kemudian dilihat di dalamnya ada teman atau orang yang dikenalnya, maka dia berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka. Pada itu akhirnya diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kata beliau? Ni'mal abdu, ya, Abdullah, lau kana yusalli minal laili. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah bin Umar. Dia adalah seorang lelaki yang terbaik. Ya. Seorang hamba, seorang laki-laki yang terbaik adalah Abdullah bin Umar. Apa? Ada lanjutannya. Lau kana yusalli minal lail. Andai dia mendirikan sholat malam. Andai dia mendirikan sholat malam. Ini kata Rasulullah SAW. Ini kata-kata yang sedikit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi merubah kehidupan Abdullah bin Umar ini. Saya berkata, setelah ini Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali sedikit. Sedikit. Ketika mendengar nasihat dari Nabi Muhammad SAW, padahal hanya beberapa kata. Andai dia sholat malam. Allah Akbar. Ini nasihat Nabi Muhammad SAW yang sampai menyentuh hati Ibnu Umar ini. Hadis riwayat Al-Bukhari
dan juga Muslim. Maka saudaraku seiman rahimani wa rahmatullahi ajma'in, anak-anakku yang saudara-saudara semuanya, ini menunjukkan bagaimana ibadahnya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Maka ketika Abdullah bin Umar ini mendengar nasihat yang singkat, padat dan jelas dari Nabi Muhammad SAW, itu langsung berubah dalam kehidupannya. Oh, sholat malam terus, rajin sholatnya. Nah, coba kita bandingkan dengan diri kita, ya. Bandingkan dengan diri kita, silakan dikoreksi masing-masing antara kita semuanya, termasuk anak-anak semuanya yang saudara-saudara semuanya. Bagaimana sholat malam kita? Pada sholat malam itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Maka kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kita untuk menjaga sholat malamnya. Bahkan sholat malam, anak-anak semuanya, ketika sepertiga malam akhir adalah waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, ya, turun ke langit dunia. Siapa yang minta ampun akan diampuni oleh Allah. Siapa yang minta akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak suka minta sesuatu, silahkan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta istighfar, minta ampun kepada Allah, silahkan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang mustajab tadi. Itu bagaimana ibadahnya Umar bin Khattab, Ibnu Umar, ya. Itu bagaimana sholat malam beliau. Kemudian dikisahkan bahwa ibadah haji Ibnu Umar itu sampai 60 kali haji. Allah, 60 kali haji. Ini ibadahnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dan umrohnya itu 1000 kali. Coba, umroh 1000 kali. Kalau orang berpikir kalau 1000 kali kita umurnya aja berapa? Ya. Ini umroh sampai 1000 kali. Umar bin Ibnu Umar. Jadi kalau dihitung-hitung dengan umurnya itu, beliau itu setiap bulan bisa umroh. Kalau kita bayangkan, jangan dibayangkan kalau umroh kita mah enak sekarang. Kalau umroh sekarang serba enak. Ya, pelayanannya sudah enak semuanya, makan dijamin semuanya, minum dijamin semuanya, tempat dijamin, kemudian full semuanya, enak semuanya. Itu umrohnya zaman sekarang ini. Coba bayangkan zaman dulu naiknya onta. Ibnu Umar dari Madinah ke Mekah naiknya onta. Kondisi padang pasir, panas ketika panas yang luar biasa, dingin ketika dingin. Maka bagaimana perjuangan beliau ketika beribadah? Salah satunya adalah ibadah haji dan umroh. Luar biasa. Bahkan hajinya tadi sampai 60 kali haji. Ini adalah contoh bagaimana kegigihan beliau dalam beribadah. Beribadah. Maka kita hendaknya termotivasi, ya, untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semuanya dalam mengharapkan jannah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Umar, bagaimana Ibnu Umar itu ibadahnya dalam harta, ibadah dalam harta dan infaknya. Beliau seorang yang sangat dermawan. Bahkan beliau sekali infak itu sampai 3.000. 3.000 apa? Enggak dikatakan dinar atau dirham. 3.000. Ya. Karena mata uangnya dulu ya dirham atau dinar. Ya. Coba misal diambil yang pendek, yang kecil, dirham. Sebagai contoh, misal 1 dirham itu 50.000. Ya. 50.000 kali 3.000. Berapa ketemunya sudah? 50.000 kali 30.000. Berapa?
1,5 miliar. Coba uang 1,5 miliar seperti apa itu? Banyak sekali. Itu infaknya Abdullah bin Umar. 30.000. Itu perkiraan kalau dirupiahkan. Itu sekali infak. Maka begitu semangatnya beliau untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang penasaran, bagaimana? Sahabat melihat, bagaimana sih? Bagaimana dan berapa harta yang di rumah? Berapa harta yang di rumah? Termasuk perkakasan rumahnya. Ada yang mengkirakan bahwa ya perkakasan rumah beliau itu ternyata di rumahnya itu dicek sekitar 100 dirham. Berapa persennya coba? Tadi kalau 3.000, jadi di rumahnya 100. Luar biasa, subhanallah. Itulah kehidupannya untuk akhirat. Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan atau dirupiahkan tadi ya sekitar 5 juta. Tadi setiap diharamnya ada 50.000. Nah, coba bayangkan. Berarti kalau begitu, harta yang mereka kumpulkan, yang beliau kumpulkan untuk apa? Ternyata untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tunggangan di akhirat, sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya sekarang. Ya, mengumpulkan harta banyak, naudzubillah, lupa tidak mau zakat. Lupa tidak mau berbagi. Lupa tidak mau sedekah. Sombong kalau itu hartanya sendiri, rasanya. Padahal dari harta yang kita miliki adalah sebagian hak untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya ketika terutama yang sudah mencapai nisabnya. Nah, ini Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu lebih daripada itu dalam menginfakkan hartanya. Sampai segitu banyak, 3.000. Jadi kurs tadi sekitar 1,5 M. Ya. Maka itulah bagaimana semangat beliau dalam berinfak. Bahkan dikisahkan Ibnu Umar, ini juga dalam kisah dinukil dari keajaiban sedekah dan istighfar karya Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam. Dari Sa'id bin Hilal berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sangat menginginkan makan ikan. Suatu hari dia ingin sekali makan ikan. Namun orang-orang tidak menemukan ikan tersebut kecuali 1 ekor saja. Jadi cari putar-putar, mendapatkan hanya 1 ekor ikan. Ya. Setelah itu sudah dapat, wah ini alhamdulillah dapat ikan. Lalu istrinya menghidangkannya untuk dirinya. Dimasak, disiapkan. Setelah masakan ikan itu diletakkan di hadapannya, udah mau disantap, disiapkan sama istrinya, tiba-tiba datanglah. Tok. Sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata yang datang siapa? Orang miskin, pengemis datang. Pak, saya lapar, saya ingin makan. Allahu Akbar. Bagaimana sikap Ibnu Umar? Abdullah bin Umar ketika mendengar ucapan demikian, saya lapar, saya ingin makan. Abdullah bin Umar bergegas langsung bilang sama istrinya, Abah, berikanlah ikan tersebut kepadanya. Coba kasihkan aja sama pengemis tadi. Istrinya pun berkata, subhanallah, kita dapat memberinya 1 dirham. Udah kasih aja uang 1 dirham. Atau berapa, kasih aja uang. Kamu kan butuh sekali makan. Tadi mencari ikan kemana-mana.
Bahkan keliling kemana-mana hanya dapat satu ikan itu aja. Sudah capek-capek, masa mau diberikan sama pengemis? Ya, sedangkan engkau makan saja ikan tersebut. Kata istrinya, sudah kasih uang, kamu makan aja. Dia berkata, tidak. Coba, subhanallah. Ibnu Umar mengatakan, tidak. Udah berikan aja. Berikan aja. Nah. Coba. Kenapa? Coba bertanya anak-anak semuanya. Coba kamu bisa dibayangkan. Laki pengen sekali makan. Sudah mau makan, tiba-tiba ada datang. Mau minta. Bagaimana? Subhanallah. Sama Ibnu Umar dikasihkan. Ya, luar biasa ini nak. Ya, luar biasa. Dikasihkan ini. Ternyata Ibnu Umar itu ingin melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan bisa mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Ini Ibnu Umar lagi cinta sekali, ingin sekali makan apa tadi? Ikan. Yang carinya sulit apa tidak tadi? Sulit kan? Sulit sekali, sudah putar-putar baru dapat, malah diminta. Tapi beliau ternyata ingin melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan yang kamu cintai. Ya. Ini kisah yang subhanallah menakjubkan. Padahal tadi Ibnu Umar sangat mencintai. Maka anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan Ibnu Umar mengatakan tidak. Karena Abdullah bin Umar maksudnya adalah dirinya menyukai ikan tersebut. Dan tatkala Ibnu Umar telah menyukai sesuatu, niscaya dia tinggalkan hal itu untuk Allah sebagai suatu sedekah. Jadi ingatkan dia meninggalkan tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 92. Ini bagaimana sikap beliau. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil pelajaran dari kisah beliau ini, ya, bahkan beliau menginfakkan hartanya tadi begitu banyak. Makanya dia sukai begitu cul begitu saja. Cul cara orang Jawanya, cul aja. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri kita? Coba bandingkan. Terkadang terlalu tamak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Maka sebaiknya dan sudah seharusnya kita merenungkan, minimal lah, tidak persis seperti Abdullah bin Umar, berapa persennya kita berusaha mengikuti contoh beliau. Misalnya mungkin anak-anak semuanya, ibunya atau uminya masak, ya masak di rumah, masak yang enak, tongseng, atau apalagi masak apalagi, tongseng, atau mungkin sate, atau mungkin masakan yang enak, bakso, atau apalagi mie ayam dan yang lainnya. Ya mungkin masak banyak, ya satu manci, satu kuali misal, ya yang tetangga terdekat bisa dikasih sedikit, satu mangkuk atau ya mendingan lah, ya sebagai bentuk berbagi, atau motong ayam dibagi-bagi. Ini sebagai bentuk daripada kita juga melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita menginfakkan yang kita cintai. Kan kita suka tadi sama tongseng, sama sate, sama yang lainnya. Kita kasihkan juga kepada yang lainnya. Bukan menginfakkan sesuatu yang sudah rusak atau hancur yang sudah kita nggak suka. Maka dari sini untuk nasihat kita semuanya, hendaknya kita kembali ke ajaran Islam yang mulia ini. Kita ambil dari faidah pelajaran siapa tadi? Abdullah bin Umar.
radhiyallahu anhu. Kemudian itu bagaimana sikap beliau dalam ibadah, baik ketika ibadah haji, sholat malam, umroh, kemudian ketika infak yang luar biasa. Kemudian berikutnya adalah keteguhan beliau dalam memegang sunnah. Pada pertemuan kemarin kita sampaikan bagaimana kegigihan beliau, ya, dalam memegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dikisahkan pada suatu hari ada orang yang bersin di samping Ibnu Umar. Wa'in, orang Jawa bilang wa'in, bersin di samping Ibnu Umar. Kemudian dia mengucapkan yang wa'in ini, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Kalau orang bersin biasanya mengucapkan apa? Anak-anak semuanya, Alhamdulillah. Yang kedua, baca sholat bagus tidak? Bagus. Tetapi Ibnu Umar, ya, mengatakan, saya juga bisa mengatakan Alhamdulillah. Kemudian wassalamu ala Rasulillah. Bisa. Tetapi sunnah Nabi SAW tidak demikian. Ketika bersin mengucapkan Alhamdulillah. 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 Temannya baca apa? Dia yang mendengar, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Kemudian yang bersin tadi mengucapkan lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda dan memperbaiki balak kalian. Itu sunnah Nabi SAW. Maka Ibnu Umar mengingkari ucapan seseorang tadi. Jangan demikian, jangan begitu. Ucapkan Alhamdulillah, sudah. Ya, ketika sekali berbuat Alhamdulillah, sudah. Ketika yarhamukallah, jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Adapun tambahan wassalamu ala Rasulillah ini tidak ada dari Rasulullah SAW. Maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ya. Jadi sholawat itu bagus, tetapi penempatannya juga harus tepat. Kapan kita harus membaca sholawat? Nah, ini menunjukkan bagaimana kegigihan Ibnu Umar dalam membela sunnah Nabi SAW. Juga, ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikisahkan suatu saat beliau meriwayatkan hadis. Ibnu Umar meriwayatkan hadis. Jangan kalian larang wanita pergi ke masjid. Ya, jangan kalian larang wanita pergi ke masjid. Jadi kalau wanita pergi ke masjid jangan dilarang. Yang penting dia bisa menjaga diri. Ya, menjaga diri dari fitnah yang akan muncul. Misal nggak pakai parfum, nggak berhias yang menyolok ketika ke masjid, ke musola, biasa pakai pakaian yang syar'i kemudian ke masjid atau musola. Ibnu Umar menyampaikan, jangan kalian larang wanita pergi ke masjid. Kemudian ketika itu anaknya yang namanya Bilal, berkata, demi Allah, aku akan melarang keras kepergian mereka ke masjid. Anaknya malah melarang, saya akan larang, saya larang keras, ya, anak wanita itu pergi ke masjid. Saat itu Bilal, ya, anak Ibnu Umar melihat berbagai penyelewengan atau alasan yang mengharuskan berkata demikian. Ya, menurut pandangan Bilal. Tapi tetap saja Ibnu Umar marah besar. Meski demikian, Ibnu Umar marah besar. Jadi kalau Ibnu Bilal berpandangan dulu kayak gitu, bagaimana dengan sekarang, ya? Ya, kalau misal ke masjid menampakkan auratnya yang tidak sepantasnya ditampakkan, itu akan berbahaya. Maka Ibnu Umar meski demikian dia marah. Seraya berkatakan, aku katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu larang. Tapi kalian Allah bersumpah akan melarangnya.
Coba, meskipun anaknya, dia tetap tegas. Tegas, tidak boleh demikian. Saya menyampaikan ini Rasulullah SAW yang melarang. Jangan kamu larang, maaf. Jangan kamu larang wanita-wanita ke masjid. Kok kamu mau melarang? Itu. Maka di sini juga tentang bolehnya wanita ke masjid. Ya, la tamna'u ima Allahi masajidakum. Jangan kamu larang wanita-wanita kalian pergi ke masjid. Ya, walaupun di sana ada hadis yang menyatakan sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya. Tapi jangan dilarang ketika mereka datang ke masjid. Selama dia tadi menjaga diri dari timbulnya fitnah. Gitu. Yang bisa kita ambil adalah ibrah adalah bagaimana kegigihan beliau membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyelisihinya. Bahkan anaknya sendiri marah sama anaknya, ya begitu tegas Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Maka kita juga bisa menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajib. Pegang sunnah tersebut dan gigitkan gigi geraham kalian. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Kemudian beliau radhiyallahu anhu, Ibnu Umar wafat pada tahun, ada yang mengatakan 73 Hijriah, ada yang mengatakan 74 Hijriah. Dijelaskan dalam Syiar A'lamun Nubala bahwa beliau wafat pada tahun 74 Hijriah ketika berumur 84 tahun. Di dalam Syiar A'lamun Nubala. Meskipun ada yang mengatakan 85 tahun umur yang panjang ini. Intinya umur beliau sekitar 7 bulan lebih, 80-an lebih. Kemudian ketika meninggal sekitar 73 Hijriah itu atau 74 Hijriah. Nah, itulah bagaimana kisah Abdullah bin Umar yang gigih, semangat dalam beribadah, semangat dalam infak. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau dan mengumpulkan kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita berusaha untuk terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya dalam menjaga sholat malamnya. Sebagaimana tadi nasihat simpel dari Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Umar tadi. Jadi sebaik-baik hamba, sebaik-baik orang laki-laki adalah Abdullah. Andai sholat malam, setelah itu langsung sholat malam terus. Allahu Akbar. Kemudian termasuk semangat beliau adalah dia untuk menjaga sodakohnya, bersodakoh karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, karena Allah Subhanahu wa taala. Juga semangat untuk haji dan umroh. Apalagi sekarang fasilitasnya sudah dimudahkan. Kalau sekarang kalian Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya sudah dimudahkan semuanya. Kalau harta ada, uang sudah cukup, untuk apa lagi? Kalau bukan untuk haji dan umroh. Dulu Ibnu Umar ini aja yang perjalanan sebegitu perkasa. Jadi perjalanan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah kurang lebih kan 500 kilometeran, ya, 500 kilometeran kurang lebih segitu. Perjalanan kalau pakai bis 5 jaman. Kalau pakai bis, bagaimana kalau onta? Wah, lama kan? Itu aja haji 60 kali, kemudian umroh berapa? 1000 kali, luar biasa. Maka kita harus semangat beribadah. Kemudian yang berikutnya adalah kita berusaha menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit tapi sunnah lebih baik daripada banyak tapi tidak di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.